Ada seseorang mengancam saya, wartawan memberi pesan, "Bang, nggak usah datang lah. Nanti abang ketabrak loh di Cikampek loh." Kenapa? Karena saya berani mengkritik Orde Baru pada zaman Orde Baru. Padahal zaman itu kan nggak ada yang berani ngeritik ya seperti sekarang ya. Karena bukan zaman demokratis seperti sekarang. Itu masih zaman otoritarianisme. Ya, otoritarian. Jadi pokoknya ada yang nggak setuju pemerintah biasanya nggak berani lah. Nah, saya waktu itu berani karena begini. Ada inspirasi dari orang tua saya begini. Kalau kamu mengatakan sesuatu kebenaran demi kebaikan, asal jangan kamu menyinggung orang nggak masalah gitu. Itu orang tua saya yang ngomong ya. Pendapat saya pada waktu itu bahwa properti kalau tidak dikendalikan pasti terjadi satu saat krisis. Guys, hari ini saya bakal ketemu Pak Manangian Simanung Khalid, seorang mahaguru dari banyak pakar properti Indonesia sekarang ini, seperti Bong Chandra, Mary Riana, dan masih banyak lainnya. Jadi nantikan video saya bareng dengan beliau. Guys, hari ini saya dapat kesempatan untuk berbagi dan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pakar properti Indonesia. Dan beliau juga merupakan salah satu guru saya. Saya sering banget ngikutin berita-berita tentang beliau dan sharingnya beliau, dimana saya udah ngikutinnya sebetulnya lama banget sih, sejak saya masih di SMA. Tapi baru kali ini dapat kesempatan beliau mau berbagi. So thank you Pak Manangian. Thank you juga saya bangga jadi kamu manggil saya guru. Oke, Yudi ya. Oke. Silakan. Pak Manangian boleh sharing nggak sedikit tentang hidup Pak Manangian? Ya, jadi pada tahun 86 saya mulai selesai dari sekolah S1. Tapi sebelumnya itu saya datang dari kota kecil Tarutung namanya ya. Lahir di sana. Kemudian saya adalah founder dari Panangian School of Property. Dikenal sebagai pengamat properti sejak tahun 90. Kemudian saya juga investor properti. Dan saya juga ada saham di developer property. Nah, itulah kira-kira mengenai saya ya. Nah, tapi kalau saya mau boleh cerita sedikit, saya pada tahun 76, umur 16, meninggalkan kota Tarutung. Kenapa saya tinggalkan kota Tarutung? Karena saya konflik dengan orang tua saya. Orang tua saya merasa tingkah laku saya itu tidak sama dengan kakak-kakak saya. Saya anak ke-7 dari 9 bersaudara kan. Jadi merasa dia, ini anak ini nggak beres ini, kira-kira gitu. Tapi ibu saya bilang, ya harusnya kamu nggak boleh lagi tinggal lama di sini. Karena kalau konflik terus sama bapak kan, kamu nanti kan nggak bagus juga untuk kehidupan kamu. Dalam hati saya, ibu saya juga merasa begitu. Kalau gitu Pak, Bu, saya ke Jakarta aja gimana? Ya udah kamu ke Jakarta aja. Saya didoakan untuk supaya sehat di perjalanan gitu ya. Nah saya dari Tarutung naik bus sekitar 6 jam ke Medan. Dari Medan beli tiket Tampomas, pergi ke Belawan, habis itu ke Tanjung Priok. Nyampe di Jakarta, bukannya saya diterima kakak saya, malah saya mau di ini. Ngapain lu kesini katanya gitu kira-kira. Berapa jam Pak dari Medan ke Jakarta Pak? 3 hari. 3 hari? Iya 3 hari, 2 malam. Naik kapal laut? Naik kapal laut. Dan untung kapal laut saya tidak tenggelam. Karena waktu itu habis kapal laut saya nomor berapa, tenggelam tuh Pak, 1.000 orang meninggal Pak. Waduh. Iya. Jadi zaman-zaman dulu tuh memang masih sangat sulit lah ya, transportasi, kualitasnya dan segala macam. Nah, jadi saya persisnya tahun 76 SMA kelas 1 saya dari sana. Lalu masuk di sini SMA kelas 2, dari sana kelas 2 masuk di sini kelas 2 di SMA 2 di BIOS di Jalan Gajah Mada. Nah, ternyata di sana ada masalah, saya akhirnya pindah lagi ke SMA 1. Ya. Terus diperpanjang oleh Pak Daud Yusuf SMA, jadi tambahin lagi setahun, jadi saya juga ikut tambah. Akhirnya baru umur 20 saya bisa masuk ke Universitas Negeri 11 Maret. Tapi sebelum dilanjut, saya penasaran, umur 16 tahun, dimana kalau kita lihat di dunia sekarang, umur 16 tahun, jangankan berpikir merantau, biasanya mungkin mikirin gimana nih pacaran atau hal-hal lain ya. Tapi Bapak umur 16 tahun udah bisa memutuskan untuk
merantau ke Jakarta, di mana apalagi di zaman dulu ya, di saat itu harus menempuh kesulitan 3 hari untuk dari Medan ke Jakarta. Itu apa sih yang mendasari kepercayaan Ya, Bapak? yang mendasari sih begini, karena saya lihat bahwa apa yang dikomplain orang tua saya terhadap saya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang bagus ya. Misalnya belajar, saya malah kurang belajar. Kemudian saya juga dilihat di Tarutung, kalau saya di sana, masa depan saya tidak akan ada ya. Karena di Tarutung kan banyak kerbau. Saya lama-lama bisa jadi pengamat kerbau di sana kan, benar nggak? Mendingan saya ke Jakarta lah, paling nggak pengamat orang-orang yang sukses kan. Nah, kira-kira begitulah pikiran saya. Jadi waktu ibu saya mensupport, udahlah kamu pergi aja, nggak apa-apa gitu ya. Nanti kamu saya doakan, ya gitulah kira-kira. Jadi itu yang membesarkan hati saya, udah berangkat gitu ya. Nah, masuk di SMA kan juga nggak sulit, nggak mudah karena kurikulum di Tarutung sama di Jakarta kan beda. Ya, jadi ya itu pun tantangan besar bagi saya sampai masuk SMA 1, SMA 1, SMA 2 dan SMA 1 ya. Nah, kemudian mau masuk perguruan tinggi, saya cita-cita mau ke ITB, jurusan teknik sipil. Tes di sana nggak diterima. Tapi ada gelombang Perintis 3 namanya. Dulu Perintis 1 ITB, Perintis 3 ada Universitas 11 Maret justru dibuka teknik sipil. Udah saya berangkat langsung dari Bandung ke Solo. Di situ waduh ribuan orang di sana. Ya, tapi ternyata saya berhasil masuk di sono. Masuk di Universitas Negeri 11 Maret. Insinyur teknik sipil saya pada waktu itu. Nah, lulusan dari situ tahun 86. Tahun 86. Ya, jadi sekitar 6 tahun karena zaman dulu nggak bisa seperti sekarang. Lulus 4 tahun nggak bisa, kalau dulu zaman dulu masih belum seperti sekarang mudahnya ya. 86 lulus, devaluasi rupiah. Cari kerjaan begitu susah di Jakarta ya. Teknik sipil, waduh, dipanggil bolak-balik nggak diterima juga. Nah, iseng-iseng baca koran, Wall Street Journal waktu itu. Nah, saya baca krisis di Amerika akan dimulai dari sektor properti sekitar 2-3 tahun lagi. Dan ternyata benar, krisis di Amerika itu tahun 89 itu properti kan. Dalam pikiran saya, kalau susah nyari kerjaan teknik sipil, ya udahlah, masuk properti aja lah. Karena saya akan menyelamatkan Indonesia dari properti. Kira-kira itu pikiran saya. Jadi ada semacam pengen jadi pahlawan untuk membuat Indonesia jangan hancur karena properti. Amerika hancur, masa mungkin Indonesia nggak hancur karena properti? Ya. Nah, pada zaman itu, tahun 70, tahun 86, real estate Indonesia kan baru berkembang ya, baru berkembang. Jadi saya harus nyari perusahaan mana yang properti, boleh saya berkembang di sana untuk melihat kira-kira kapan krisis properti itu di Indonesia. Itu loh pikiran saya. Nah, ternyata ada kakak saya mengenalkan saya pada seseorang yang punya konsultan properti. Nah, konsultan properti ini kebetulan dapat penugasan dari Bank Indonesia, dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia untuk mengawasi pembiayaan kredit bagi PT Bumi Serpong Damai. Ya, sekarang salah satu developer terbesar ya di Indonesia ya. Nah, Bumi Serpong Damai ada 6.000 hektar. Di sanalah saya mulai belajar tentang bagaimana properti itu. Waktu itu masih kebun karet ya, masih kosong itu. Jadi pembebasan tanah, itulah tugas saya dulu. Mencatat berapa biaya pembebasan tanah, pembangunan infrastruktur, itulah saya belajar. Nah, pada tahun-tahun 90, sekitar 4 tahun dari sana, saya diterima oleh Pak Ciputra mengajar di Universitas Tarumanegara. Satu-satunya jurusan real estate di situ ya pada waktu itu. Jadi saya sangat senang sekali karena Pak Ciputra sering juga tidak setuju dengan pendapat-pendapat saya. Pendapat saya pada waktu itu bahwa properti kalau tidak dikendalikan, karena ada kesan bahwa properti itu terlalu dimanjakan oleh bank, dikasih kredit, bebasin lahan, ya kan. Nah, kan terjadi mismatch. Kenapa mismatch? Dana dari bank itu kan jangka pendek, deposito kan jangka pendek berjangka setahun. Dibiayai proyek-proyek yang berjangka 10 tahun, kan pasti terjadi satu saat krisis. Kira-kira gitulah ya gambaran saya. Tetapi pada zaman itu kan, zaman Orde Baru kan, Bank Indonesia kan satu dengan pemerintah Indonesia. Nggak seperti sekarang kan, Bank Indonesia independen. Sekarang. Ya, sekarang. Jadi kalau dulu kan nggak, pemerintah bilang apa, Bank Indonesia begitu kan. Nah, jadi saya terasa beban di dalam hati, kalau ini disimpan-simpan, analisa-analisa mengenai terjadinya krisis ini, nggak bagus juga. Ini harus dikemukakan. Nah, pelan-pelan, Kompas datang meliput wawancara khusus kayak gini. Terus RCTI juga datang. Nah, saya makin dikenal sebagai pengamat properti. Jadi yang mengatakan saya pengamat properti bukan saya.
koran yang menyatakan itu. Dan makin besar luas. Kenapa? Karena saya berani mengkritik Orde Baru pada zaman Orde Baru. Padahal zaman itu kan nggak ada yang berani ngeritik ya seperti sekarang ya. Karena bukan zaman demokratis seperti sekarang. Itu masih zaman otoritarianisme. Ya, otoritarian. Jadi pokoknya ada yang nggak setuju sama pemerintah, biasanya nggak berani lah. Nah, biasanya hilang tuh. Iya, biasanya katanya yang masukin di karung. Nah, saya waktu itu berani karena begini. Ada inspirasi dari orang tua saya begini. Kalau kamu mengatakan sesuatu kebenaran demi kebaikan, asal jangan kamu menyinggung orang nggak masalah gitu. Itu orang tua saya yang ngomong ya. Ibu saya yang ngomong. Nah, kemudian ada jiwa guru dari ibu saya. Karena ibu saya ini sekarang usianya 96 tahun ya. Dia itu ngajar di high school. Dia belajar di high school zaman Belanda. Jadi ngajar pun ya apa ya? Jiwa ngajarnya itu turun ke saya. Makanya saya diterima di Tarumanegara dengan mudah ya. Bahkan waktu di mahasiswa pun saya juga asisten dosen pada waktu umur saya masih 22 itu. Jadi memang jiwa ngajar itu. Nah, jiwa ngajar ini juga yang membuat saya disukai wartawan. Sangat suka wartawan. Saya ngajarin begini gitu ya. Nah, jadi saya menjadi terkenal berani ngelidik pemerintah bahwa satu saat properti Indonesia akan hancur dan akan menyeret perbankan dan akan banyak bank yang dibekukan gara-gara properti. Kira-kira itu pikiran saya. Itu di tahun? Tahun 93 lah, peak lah itu. Jadi berita-berita ada di mana-mana tahun 93. Nah, saya mulai tahun 91, ya kan, teori-teori properti itu. Dan kebetulan saya beruntung di perusahaan itu saya disekolahkan ke Singapura. NUS kan salah satu center for real estate yang terkemuka di Southeast Asia waktu itu ya. Ada Profesor Lim Lan Yuan, sudah meninggal sekarang ya, almarhum. Nah, dia mengajarkan kepada saya bahwa mengkonfirmasi omongan-omongan saya bahwa omongan kamu ini yang saya lihat data-datanya ini kayaknya kamu benar nih. Makin yakin saya, Pak. Pulang dari sana tahun 91, lalu saya beruntung lagi dikirim lagi ke Hong Kong, ke Brook Hillier Parker di Hong Kong tahun 92. Terus saya pergi lagi ke Malaysia, University Teknologi Malaysia, jurusan properti juga. Nah, saya ambil S2 di sana. Nah, itu disekolahkan oleh perusahaan, walaupun sebagian biaya dari saya ya. Karena saya ingin belajar di sana apa yang paling memungkinkan Indonesia ini selamat dari krisis. Sebenarnya itu yang saya inginkan. Nah, tetapi ternyata Pak, Bank Indonesia dengan pemerintah Indonesia kan nggak pisah. Jadi kayaknya Bank Indonesia tidak melakukan banyak hal. Akhirnya terjadilah krisis. Dan kredit macet ada 70 triliun pada waktu tahun 98. Itulah puncaknya. Jadi saya ya banyak juga dimusuhin oleh pengembang pada zaman itu ya. Waktu itu kan ketua REI-nya itu kan almarhum Edwin Kawilarang. Temannya Pak Bambang Trihatmojo, putranya Pak Harto kan. Jadi mereka ya sangat disegani lah. Jadi pernah gue dipanggil, Ian lu asal jangan asal ngomong ya, gitu. Tapi ada orang bilang, kenapa kamu berani banget kamu sama zaman itu gitu. Saya bilang begini, karena saya tujuannya seperti jiwa guru ibu saya, ingin membuat Indonesia itu jangan kena krisis. Sebenarnya itu aja. Cuman bagaimana supaya mereka ngerti, memang nggak gampang gitu loh. Tapi saya pikir ya kalau saya dengan benar ya ngapain takut kira-kira gitu. Dan ternyata apa yang terjadi, numpuk kredit macet bukan hanya 112 triliun di BPPN tahun 2000. Dan beruntungnya saya sangat beruntung. Kenapa beruntung? Saya yang justru dipanggil oleh pemerintah, PT Panangian Simanung Kalit Associate, dipanggil untuk membenahi itu. Tahun 2000? Iya. Waduh, padahal saya kan usaha yang saya buka itu konsultan PT Panangian and Associate itu kan harus bersaing dengan Jones Lang, Colliers, bersaing dengan Finch Freeman dari Amerika, bersaing dari PricewaterhouseCoopers. Waduh, luar biasa deh. Tapi saya yang masuk, salah satunya ya. Nah, itu kan membanggakan saya. Karena apa? Tanda petik saya kan dibenci sama REI dulu. Tapi kok saya mengurusi urusan REI kan sekarang kan. Ada 3.500 developer itu, Pak. Wow. Yang kena kredit macet 112 triliun itu. Nah, satu-satu kan harus saya cek, Pak. Nah, ternyata berhasil ya. Dari mana tahu berhasil? Kontrak saya setahun diperpanjang lagi. Saya dibayar $500.000 satu tahun. Setahun $500.000? Iya, waktu itu. Dan
tidak ada konsultan lokal yang dibayar sebesar itu. Karena apa? Saya juga mempekerjakan orang bule juga. Saya ke Singapura, saya cari orang banking. Karena kalau nggak ada latar belakang banking kan juga nggak bisa masuk ke lembaga itu. Namanya juga Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, jadi propertinya itu bisa direstrukturisasi dengan cara sudut pandang bank. Nah, saya orang-orang bank juga harus saya cari kan, yang dapat CV-nya dapat. Nah, saya dapat $500.000, bayangin aja 4 tahun ya. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. $2 saya dapat. $2 juta di tahun 2000. Ya. Wah, kalau sekarang berapa tuh, Pak? Ya. Ya, tapi itulah ceritanya. Kalau terlalu banyak uang di tangan orang yang miskin mindset tentang uang, memang akhirnya hancur juga. Itu yang terjadi pada uang saya itu ya. Jadi tahun 2005, 6, 7, 8, 9 saya buka majalah, ada program news di properti. Jadi yang sekarang Anda tonton misalnya Agung Podomoro bikin iklan di TV, Agung Sedayu bikin. Itu sebenarnya pertamanya itu Panangian yang buka itu. Panangian Property Talks namanya. Waktu itu Ibu salah satu artis Peggy Melati Sukma yang jadi host ya. Nah, disiarkan di berbagai TV waktu itu. Jadi artinya apa? Banyak ide-ide yang datang dari saya dulu, bikin majalah juga. Sekarang majalah kan ada 10. Banyak kan tuh dari Panangian semua dulu. Ya. Nah, jadi itu kebanggaan saya juga gitu, Pak. Bukan apa-apa. Saya bangga bisa menjadi inspirator untuk banyak hal di Indonesia ya. Dan kemudian pada waktu saya menghadapi krisis tahun 98, saya banyak disoroti karena ternyata semua prediksi saya itu ternyata benar. Di tahun 98 itu ya? Ya, karena kan saya ngomongnya tahun 93 puncaknya. Ya. Waktu itu Pak Ciputra kan pernah menegur saya, "Oh, omongan kamu itu belum tentu benar itu." Pak Ci langsung? Iya, Pak Ci langsung. Karena kan waktu itu kan saya menjadi penguji real estate. Penguji mahasiswa yang mau selesai S1. Pak Ciputra di sebelah saya. Ya, ngomongan kamu itu, dalam hati saya, justru Pak Ciputra kenapa buka bank? Dalam hati saya, bank itu akan terseret suatu saat. Dalam hati saya begitu, dalam batin saya. Tapi saya nggak ngomong ya. Akhirnya benar kan, Pak Ciputra kan tutup. Bank Pembangunan Jaya kan juga tutup. Gara-gara properti semua. Nah, tapi ada juga yang menarik. Keluarga Pak Motariadi ngomong, "Loh, Pak Panangian, omongan kamu itu benar. Kita doakan, ternyata omongan kamu properti itu akan menyeret perbankan, itu benar. Kita jual Bang Lipo." Nah, contohnya gitu. Jadi inspirasi bagi banyak orang ya. Nah, tahun 98 itu saya banyak dipanggil di Universitas Indonesia ya, mengajar. Ya, ada di situ S2 Pak di situ waktu itu. Di ITB S2 juga, padahal saya sendiri nggak bisa masuk ITB kan. Gagal dari ITB. Tapi jadi gurunya ya. Iya, jadi saya juga bangga kan. Kenapa? Sumber properti itu kan di saya. Di Undip juga S2 properti. Di Solo pasti di universitas saya lah. Jadi saya menjadi narasumber di tahun 1998 sampai 2000. Waduh, hampir tiap hari ada di kampus, ada di lembaga negara, di perpajakan dan segala macam lah. Nah, jadi setelah krisis, saya akhirnya dipanggil tahun 2000 ya. Dan saya juga sangat senang karena wartawan menganggap ya seperti kata lagu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya kan. Saya yang mau mulai. Lagu lama banget tuh kayaknya. Iya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari kan gitu ya. Dan akhirnya benar setelah saya masuk di BPPN, properti mulai naik tahun 2000. Jadi krisis Indonesia itu cuman minus tahun 98 minus 13,8. Kalau seperti kan Covid kemarin kan minus 2,1 ya. Jadi lebih parah tahun 98. Lebih parah. Karena 80% bangkrut, Pak. Wow. Bangkrut, Pak. Kalau sekarang kan masih 1 tahun, masih gini. Kalau dulu itu waduh benar-benar bangkrut, Pak. Tahun 98 minus 13. Dan tahun 99 jadi minus 1,5. Dan tahun 2000 sudah plus 3,5. Nah, properti lah dulu yang memulai recover di Indonesia ya. Jadi itulah hasil kerja saya. Maka saya dapat peniti emas tahun 2003 dari Real Estate Indonesia. Ya, kemudian Pak Bambang Yudhoyono kan jadi presiden tahun 2004. Saya diminta untuk membantu Pak Yusuf Asari almarhum sebagai asisten menteri perumahan rakyat. Ya, karena beliau ini kan bukan latar belakang properti ya. PKS minta saya membantu. Ya, terus kemudian ya dari mulai tahun 2004
saya mulai berpikir ya bagaimana menggunakan uang yang banyak ini, yang 2 juta dolar ini ya. Nah, itu akhirnya hancur karena tadi itu mindset untuk menggunakan uang nggak ada gitu. Jadi hanya saya seorang pengamat terkemuka sukses merestrukturisasi kredit macet di BBPN 112 triliun, dapat 2 juta dolar, tapi tidak mampu memanfaatkan uang ini dengan baik. Kira-kira itulah yang menjadi membuat hidup saya menjadi susah setelah tahun 2005 ke sini ya. Umur 50 saya bangkrut. Bayangin aja. Sebelum kita ngomongin bangkrut nih, kayaknya kalau ngomongin bangkrut pasti penasaran semua. Saya juga penasaran sih. Tapi sebelum itu, Bapak kan anak ke-7 dari 9 bersaudara. Iya, iya. Dan 7 dari 9 itu PNS ya, Pak? Betul, semuanya PNS ya. Apa sih yang buat Bapak tertarik jadi entrepreneur? Pertama karena saya tinggal di rumah kakak saya sendiri kan. Waktu SMA 2 kan. Saya melihat ya sulit ya, kehidupan PNS itu sulit. Sulit? Ya artinya sedikit uangnya. Dan kemudian ya kebebasan untuk berekspresi kan kurang. Padahal saya kan ingin bukan terkenal, tapi ingin memasyarakatkan mengenai terjadinya krisis properti. Jadi kalau saya PNS pasti nggak mungkin juga gitu ya. Jadi saya ingin lebih bebas gitu loh. Kemudian PNS itu gajinya kecil, terus tidak ada kebebasan pada zaman itu, otoritarianisme, nggak boleh kritik, ya udah. Pikiran saya harus banyak duit, hidupnya ya bisa pakai BMW kan, seperti Coach Udi kan. Ya jadi maksudnya apa? Inilah saya cita-citanya kan. Jadi umur 34 saya sudah punya BMW. Wow. Ya 34. Karena apa? Saya buka kan, saya pernah menjual properti di Solo, di Surabaya, 400 unit dalam 2 hari laku. Nah, wah, iya. Keren. Jadi karena saya dibaca-baca dari majalah, Panangian nih bisa menjadi konsultan gitu-gitu. Nah, saya buka perusahaan Pro Realtor namanya ya. Pro Realtor itu ya agen properti. Jadi dari situlah BMW saya pertama saya beli, ya kan. Keren. Nah, jadi kenapa saya tidak ikutin orang tua saya jadi pegawai negeri, karena itu tadi saya ingin bebas, banyak duit, kemudian tidak mau korupsi, karena orang tua saya juga ya tentara ya, sangat pokoknya nggak boleh korupsi, karena itu saya pedagang, nggak boleh korupsi lah pokoknya gitu. Jadi saya pikir-pikir ya satu-satunya cara ya kita harus bebas, tapi juga harus bisa ciptakan penghasilan yang baik gitulah. Itu alasan saya kenapa saya nggak jadi pegawai negeri ya. Terus. Peran orang tua Bapak terhadap kehidupan apa tuh? Ya perannya itu ya ajarannya itu. Coba andai kata misalnya saya menyinggung Pak Harto zaman itu, mungkin nggak bisa survive saya. Atau saya menyinggung Ciputra, nggak mungkin saya survive. Atau saya menyinggung keluarga Lim Sulyong, nggak mungkin saya. Padahal mereka ini semua yang di properti. Jadi mereka yang saya kritik bukan mereka yang saya kritik, tapi saya kritik cara-cara Bank Indonesia membiarkan bank membiayai properti berlebihan. Saya kritik cara-cara pemerintah memberi izin lokasi yang begitu mudah. Dikasih ribuan hektar. Yang berakibat pada masalah ekonomi bangsa Indonesia. Jadi itu kekhawatiran saya. Tapi bagaimana caranya supaya saya tidak tersinggung mereka. Ya, saya belajar di Solo namanya istilah begini. Ngono yo ngono, nek ojo ngono. Waduh, apa tuh? Nah, jadi boleh bicara begitu, tapi ya jangan kebablasan. Jadi the art of how to say itu pun ada. Jadi nggak boleh asal ngomong. Jadi artinya nggak boleh ujaran kebencian jauh dari situ. Itu nggak boleh. Ujaran itu harus niatnya baik, tapi harus ditempatkan pada proporsinya. Kalau makin sering nggak apa-apa, makanya wartawan kan nggak bosan-bosan masukin saya di majalah, crash, properti akan crash. Tapi dengan bahasa yang sangat scientific gitu. Jadi saya nggak pernah, ya saya pernah diancam ya kan, supaya pada satu saat gini, banyak pengembang keberatan dengan omongan Panangian ke Kompas. Ya Kompas dia bilang nggak boleh kita langsung terima, kita harus panggil yang bersangkutan. Nah ada seseorang mengancam saya, wartawan memberi pesan, Bang nggak usah datang lah, nanti abang ketabrak loh di Cikampek loh. Yang ngomong ini teman dekat, jadi gue bilang ini bisa dipercaya omongan nih. Hah? Nah, lalu saya berdoa malamnya, ya Tuhan, janganlah saya biarkan mati di tangan orang-orang bodoh
Saya nggak sadar ngomong gitu. Untuk mengambil keberanian ya. Maksud saya, omongan saya ini harus tetap dikemukakan walaupun dengan pahit kira-kira gitu. Tapi jadi saya berdoa, lindungilah saya gitu. Lalu saya kebetulan wacaranya itu kan di Hotel Sahid ya. Kan ada eskalator naik ke atas tuh. Mereka udah nunggu saya, dianggap saya nggak datang karena pesannya nyampe kan bahwa saya papanya, abang nggak usah datang bang, ntar lu comeback lo lewat lo. Tapi kayak udah berdoa, datang saya. Jam 10 kurang 15 saya mulai masuk, mobil saya udah di situ. Jam 10 kurang 5 lah saya naik. Terus pada kabur semua di situ pengurus Ray itu. Hah, kaget lihat saya, kok datang orang ini. Datang ada redaktur dari Kompas, Aceh Suhadi waktu itu. Bang, ayo bang. Untung abang datang ini. Begini. Udah. Ditanya kiri kanan. Ray di sini, saya di sini. Ternyata apa yang terjadi? Kompas berpendapat enggak lah. Omongan Pak Panangian nggak ada yang menyinggung, nggak ada yang ini. Ya udah, akhirnya makin populer saya Pak di Kompas. Jadi makin banyak wartawan datang. Jadi artinya gini, inspirasi dari ibu saya dan bapak saya, ya nggak boleh kebablasan lah. Nggak boleh kebablasan. Ya, artinya kalau kita mau menyampaikan sesuatu, jadilah garam dan terang. Garam itu ya, kalau misalnya ada kue tiaw itu, dia nggak ada di satu tempat, tapi campur ke semuanya. Rasa garamnya tuh di semuanya gitu. Bermanfaat gitu maksudnya. Jadi jadilah garam maksudnya bermanfaatlah sama kebusukan itu. Artinya bermanfaat sama yang lebih banyak lah gitu loh. Harus menggarami makanan supaya enak dimakan. Nah, jadilah terang. Artinya satu lilin pun kalau dia bisa pelan-pelan menerangi sebuah lingkungan ya, dalam hal ini properti, ini nanti akan makin banyak dan itulah hasilnya kan. Properti Indonesia kan booming tahun 2005. Nah, Bapak, saya dengar di tahun ketika saat krisis itu dengan Pak Mokhtar Riyadi, itu kan salah satu konglomerat yang saya rasa nggak kena dampak itu kan grupnya Pak Mokhtar ya. Iya. Itu ceritanya gimana tuh? Karena sampai ada sempat doa bareng atau... Ya, jadi gini. Jadi Pak Mokhtar Riyadi mengatakan anak ini benar nggak anak ini? Jadi Bapak dipanggil Pak Mokhtar? Iya, tapi sebelum dipanggil ditanya sama Pak James, ini anak ini benar nggak? Ngomong-ngomong mengenai properti akan menyeret perbankan gitu. Seolah-olah kan bank akan hancur karena properti. Nah, ternyata saya ketemu Pak James di istana ketika itu. Saya diminta oleh tim Pak Habibie untuk membuat sebuah pidato ya. Di istana. Ya saya ketemu, Bung, you ngomong bagus juga kamu. Diceritalah sama saya bahwa papi saya mendoakan kamu punya tulisan gitu loh. Bahwa tulisan itu, kamu itu dianggap benar gitu loh. Ya saya kan juga bangga dong. Artinya konglomerat punya terinspirasi oleh omongan saya kan Pak. Nah, jadi di satu sisi mungkin dilihat orang membenci saya, tapi di sisi lain kan bermanfaat. Justru karena itulah maka Pak Mokhtar langsung menjual bank ya, banknya Bank Lipo, dan salah satu banker yang nggak masuk ke list daftar hitam Bank Indonesia kan Pak Mokhtar. Artinya nggak ada masalah banknya. Tapi kalau Bank BCA kan masuk, bank-bank yang lain juga kan masuk. Ya contohnya gitu. Jadi artinya apa? Ya seperti kata orang tua kita, kalau kita niat baik ya kan, pasti ada orang yang nggak suka, tapi lama-lama orang yang nggak suka ini pun kalau lihat kebaikannya itu lebih besar, pasti juga ya kira-kira itulah inspirasi dari orang tua saya kan. Jadi Pak Mokhtar nggak terpengaruh dan tetap ngikutin advice Bapak ya? Iya. Dan saya kira bukan hanya dia, bukan hanya beliau. Banyak juga orang yang, ya ini kan langsung saya dengar dari Pak James di istana ya. Artinya banyak juga yang memberikan komen positif terhadap dibalik dari ucapan saya. Dan akhirnya saya juga kaget ya, pada waktu satu peristiwa Kongres Real Estate di Indonesia, ulang tahun ke-32 itu kalau nggak salah. Sekarang ulang tahun Ray itu ke-49 loh Pak. Wah, itu 17 tahun lalu ya. Saya tiba-tiba diketok pintu kamar di Bali. Waktu itu ada BPPN mengadakan semacam sosialisasi. Saya jadi salah satu pembicara, Ray jadi pembicara. Ulang tahun diselenggarakan di situ, di Bali. Saya diketok pintunya. Bang,
Abang pakai jas. Hah? Apain pakai jas? Itu mau dikasih peniti mas tuh. Hah? Nggak ada jas. Udah pakai ini aja. Pakai batik. Udah, itulah contoh. Jadi artinya saya bukan orang yang apa ya, pengen dihargai, enggak sama sekali. Tapi justru saya dapat penghargaan. Dan Anda tahu, waktu itu yang hadir di situ Ciputra, Ferry Sonneville, semua ketua-ketua Ray topnya itu. Dianggap begini. Saya dulu dibenci, ya kan? Tahun 93. Bahkan Ciputra kan pernah mengatakan omongan kamu itu kan nggak bisa diterima itu kan itu. Tapi setelah dilihat, saya akhirnya kan menang menjadi konsultan lokal pertama di BPPN. Dan akhirnya setelah saya di sana hanya 2 tahun, 99-2000 properti itu udah naik. Nah, jadi Ray melihat kemampuan saya, kapabilitas saya. Waktu omongan saya yang ngomong-ngomong agak keras itu, tujuannya bukan itu, tujuannya untuk memperbaiki gitu loh. Dan hasilnya ternyata baik. Jadi Ray memberikan peniti mas sama saya. Itu belum pernah Ray memberikan peniti mas sama orang-orang biasa, belum pernah. Dia biasanya memberikan kepada presiden, dia biasanya memberikan kepada gubernur atas jasanya. Saya diberikan dan saya bangga kan. Wow. Ya. Visi misi Panangian apa sih Pak? Ya, visinya yang jelas adalah bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin bisnis properti. Karena saya menganggap di Asia ini, kecuali China, properti Indonesia ini yang terbesar, ya. Nah, jadi bagaimana untuk membangun pemimpin-pemimpin bisnis yang bagus? Contoh misalnya di sini kan ada belajar juga dari kegubernuran DKI ada, dari kegubernuran di daerah-daerah mengenai bagaimana mengelola bisnis properti satu daerah gitu kan, supaya visinya itu jangan sampai ditabrak pengembang lah, ya kan. Jadi cara berpikir swasta mereka tahu. Nah kemudian misinya bagaimana memasyarakatkan ilmu ini supaya makin banyak orang jadi developer, makin banyak yang terbangun rumah-rumah untuk rakyat. Karena dulu Pak Muhammad Hatta, ya, wakil presiden pertama RI itu mengatakan begini, kalau bisa cita-cita saya 50 tahun Indonesia merdeka sudah satu orang kepala keluarga memiliki satu rumah. Tapi apa yang terjadi sekarang? Indonesia 270 juta, sekitar 65 juta keluarga. Tapi yang punya rumah itu baru 52 juta. Artinya apa? 13 juta keluarga masih tinggal di bawah langit, ada yang di kolong jembatan, ada di rumah mertua, ada di mana gitu. Jadi ini perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu merupakan misi dari Panangian School, memasyarakatkan ilmu ini supaya makin banyak orang yang concern membangun rumah rakyat. Jangan dijadikan aja tanah ini sebagai spekulasi. Karena pasal 33 mengatakan tanah dikuasai negara, ya, tanah di atas tanah dan di bawah permukaan. Berarti tanah itu kan berarti tanah yang luas, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Yang ada tanah dikuasai konglomerat atas izin pemerintah. Dimanfaatkan sebesar-besarnya, akhirnya kan untuk menaikkan harga tanah gitu. Yang rugi siapa nih? Nah disitulah pemerintah ini harus hadir sebenarnya untuk tetap mengendalikan, boleh dibangun rumah mewah, tapi ya harus adalah perhatiannya untuk membangun rumah menengah dan ke bawah. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya kan, banyak juga bupati misalnya memberikan izin tertentu kepada pengembang tertentu, nah, mungkin juga dia dapat sesuatu tertentu dari sana. Itu contohnya gitu. Jadi itulah yang harus kita perjuangkan. Kita memasyarakatkan ini, makin banyak orang yang belajar di Panangian School mengenai jadi developer yang concern membangun rumah rakyat, makin bagus. Itulah misinya. Ya. Menarik banget. Jadi kalau menurut Bapak, berbagi dan bersedekah atau sesuatu yang berhubungan dengan spiritual itu penting nggak sih? Penting sekali. Karena ujungnya nanti kehidupan kita baru berarti ketika kita bahagia kan. Artinya kita harus menjadi kita yang murni. Ya, dulu kan saya punya kemampuan mengajar di Tarumanegara dulu di 11 Maret usia masih muda. Itu kan dari ibu saya. Berarti kan inspirasi itu juga begitu. Waktu kamu kalau ngomong jangan kebablasan, terus ya tepat pada waktunya. Nah itu kan juga berbagi sama orang. Berbagi. Jadi dalam arti berbagi ini kan bukan hanya uang yang harus kita bagi sama orang, tapi pengetahuan, power. Jadi bagaimana mengempower. Saya mengempower rakyat Indonesia untuk menjadi developer. Supaya di satu sisi banyak jadi investor yang mandiri hidupnya, dia membayar pajak,
makin banyak orang kaya, kan makin bagus. Karena akan menekan jumlah orang miskin. Makin banyak developer yang concern membangun rumah rakyat, kan makin bagus. Setiap keluarga punya rumah. Jadi yang disebut berbagi di sini adalah apa yang bermanfaat dari kehidupan kita bagi orang banyak. Gitu. Contoh, CPI sekarang itu sudah angkatan ke 212. 212. Iya. Kalau satu kelas 20 orang 4.200 ya. CPA dimulai tahun 1998 diresmikan oleh Akbar Tanjung ya. Itu sudah 220. Berarti 4.400 juga ya. CPD sekitar 180, 3.600. Jadi kalau dihitung-hitung murid panahnya itu sudah 6.500 di seluruh Indonesia. Dan istri saya salah satunya udah pernah ngikut. Iya, justru itu. Ya, jadi artinya apa? Berbagi itu adalah tujuan dari setiap orang yang diberikan kesempatan hidup. Jadi kalau kamu bisa bermanfaat untuk orang lain, itulah kenangan orang lain terhadap kamu. Nah, jadi saya mulai bermanfaat bagi orang lain sejak saya jadi guru kan. Di Tarumanegara banyak murid saya udah sukses sekarang ini ya. Di Panangian School lebih banyak lagi yang sukses kan. Ya, jadi saya bangga dengan itu. Siapa aja sih murid Bapak? Ya, Bung Chandra murid saya, kemudian Denny Santoso murid saya. Banyak, saya nggak ingat aja, tapi banyak banget. Ibu Mary Riana juga belajar di sini. Jadi banyak sekali. Istrimu kan orang top juga. Istrinya Coach Yudi kan. Jadi artinya apa? Berbagi itu rupanya sebagai tujuan hidup seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Soal berapa jumlahnya kan nggak ada masalah gitu. Tapi selama hidup masih ada, saya ingin terus berbagi ya. Tapi ilmu yang saya miliki ya ilmu yang bisa saya bagi. Ya. Nah, yang saya penasaran banget nih, dan juga saya rasa banyak banget yang nonton yang penasaran. Bapak dari kampung, tapi bisa gaul dengan orang-orang di atas. Ya. Konglomerat, orang-orang hebat lah. Tadi Bapak cerita, Bang Habibie, dan nama-nama yang kayaknya kalau saya ngebayangin, waduh kayaknya lumayan menantang ya. Ya. Nah, gimana sih caranya? Ya, jadi kalau menurut saya, balik lagi ke inspirasi dari orang tua kita ya. Karena saya itu kan menonjolkan pengetahuan yang langka di Indonesia waktu itu ya, yang besar impact-nya pada ekonomi Indonesia kan, sehingga para pengambil kebijakan mau nggak mau kan jadi pengen ketemu kan Pak. Ya, jadi kalau saya tidak memiliki nilai, saya kira saya nggak punya bobot bibit bebet untuk duduk sama seorang pembesar, nggak mungkin. Tapi saya duduk sama presiden, duduk sama menteri, dan semua pejabat-pejabat tinggi di Indonesia pada zaman itu, karena yang saya omongin itu ya memiliki impact pada ekonomi Indonesia pada waktu itu, dan terjadi gitu. Jadi nggak ada sesuatu cara yang saya buat ya. Beda dengan orang yang punya kepentingan ya, dia lobby kan, dia saya mau ini, misalnya pengusaha lah dekat-dekat orang pejabat. Tentu kan ada jalurnya. Kalau saya kan enggak. Modalnya? Jadi hanya keinginan untuk mengumumkakan sesuatu, dan sesuatu itu dianggap orang bermanfaat, saya dipanggil. Jadi orang tua saya pernah begini, loh ada BCA itu kan, ada kwitansi, dibayar saya 40 juta, hah? Kamu bohong apa ini? Gitu loh. Maksudnya apa? Orang tua saya nggak percaya aja gitu. Saya dapat fee 50 juta ngomong, loh kamu ngomong apa sih? Nah, kira-kira gitu loh. Karena dialah yang mengatakan saya supaya jadi ASN ya, jadi pegawai negeri ya, dan saya nggak mau kan. Jadi orang tua saya begitu kaget gitu. Artinya apa? Saya pernah ya pada satu saat dipanggil untuk jadi menteri perumahan. Jadi waktu itu orang-orang nama saya kan masuk di list tuh. Masuk bursa ya? Iya, masuk bursa, Pak. Waktu itu diadakan oleh Indobarometer kan. Nah, yang terpikir bagi saya, apa iya seorang profesional Panangian yang nggak punya, saya kan bukan orang partai Pak. Betul. Nah itulah, jadi kalau saya ngelihat kita itu kalau memang punya jalur lobby, kita punya kepentingan. Karena saya nggak punya kepentingan, ya saya nggak merasa perlu memberikan perhatian ke situ. Itu contohnya gitu loh. Jadi sikap itu sampai hari ini masih tetap saya pegang. Ya, saya tetap menghormati elit, tapi juga saya tidak mau jadi hanya elit hanya untuk
pencitraan atau cari nama, nggak mau saya. Baik. Jadi itu aja mengalir dari inspirasi orang tua. Lakukan begini ya udah just do it, udah lakukan. Nah ternyata bermanfaat bagi orang. Gitu. Nah saya mendirikan sekolah juga begitu karena saya pikir-pikir kalau propertinya begitu besar di Indonesia, paling besar di Asia, ya, kalau orang-orangnya juga nggak ngerti properti gimana? Betul. Ya yang ada kan cuma taman negara lebih ke textbook kan, karena lebih ke title yang diberikan. Master Science atau apa. Kalau saya lebih ke praktis gitu, yang nggak ada di Indonesia, yang sangat diinginkan Indonesia kan. Nah jadi itulah inspirasi berbagi itu yang nggak bisa padam dalam hati saya gitu sampai hari ini. Dan kemudian saya juga bangga anak saya jadi developer dari sini juga. Wow. Ya jadi dari kumpulan grup di sini, mereka sekarang membangun Cilegon Hills ya. Dan saya lihat kemarin videonya, ya bagus lah. Artinya apa? Bukan hanya saya mengajari orang banyak, tapi anak saya juga ikut. Jadi itu lebih bangga lagi saya kan. Jadi artinya the mission is accomplished gitu loh. Artinya udah selesai lah. Cuman nggak berhenti ya, nggak berhenti. Saya akan tetap memenuhi tantangan sebagai pengajar di properti. Ya. Jadi di tahun berapa Bapak utang 15 miliar? Tahun 2010, 11. Umur berapa Pak? Umur 51. Minus 15 miliar. Iya, minus. Dari plus 2 juta dolar di umur 40. Ketika saya jatuh sampai punya utang seperti itu, saya ingat lagi saya waktu dari Tampomas, modalnya cuma ransel, umur 16 tahun 76. Saya merasa nggak ada masalah. Gitu, ya kan. Saya pikir saya juga dari nggak punya apa-apa kok sampai sini. Ini juga nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Cuman saya yakin mental masih ada di saya. Mindset masih ada, cuman mungkin belum berubah. Jadi saya pikir just a matter of time when the bad things happen to the good people. Nah saya yakin I'm good people, so don't worry. Dalam jangka waktu 3 tahun, saya kembali kan. hutang dibalikan. Dibalikan. Bayar lunas semua. Bayar lunas semua. Bahkan saya punya sekarang ini kan mulai dari 2013, 14, 15. Nah ini saya beli.